Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau mereview jurnal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Machine Learning dengan judul Penerapan Algoritma A-Bintang atau STAR menggunakan graph untuk menghitung jarak terpendek. Penulis yang sudah tertera lalu dipublis pada April 2018. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sabit Kala dengan NPM 21131910999, lalu ada Muhammad Fajar Ramdhani dengan NPM 21131919190 dan Raspin Durvasega dengan NPM 21131319109. Pendahuluan: di dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain sangat mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Maka diperlukan pengetahuan untuk menentukan satu jalur terpendek antara tempat yang ingin dituju. Lalu ada pengertian dari graph. Definisi sebuah graph sendiri adalah sebagai pasangan hubungan P dan E. Yang dalam hal ini, P yaitu himpunan tidak kosong dari vertex-vertex atau vertices atau node. Lalu ada E, himpunan sisi atau edges atau arc yang menghubungkan sepasang vertex. Graph adalah kumpulan simpul node yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur. Selanjutnya ada metode pencarian algoritma A-bintang atau STAR. Metode A-bintang yaitu metode yang dilakukan dengan teknik pencarian heuristik. Algoritma ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Neil Nilsson, dan Bertram Raphael. Dalam makalah mereka, disebut dengan algoritma A, lalu dengan optimasi heuristik disebut dengan A star atau A bintang. Algoritma A star merupakan salah satu algoritma pencarian rute yang optimal dan komplit. Optimal berarti rute yang dihasilkan adalah rute yang paling baik, dan komplit berarti algoritma tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada konsep algoritma A bintang. Notasi yang dipakai oleh algoritma A bintang adalah sebagai berikut. Di sini ada F yaitu biaya estimasi terendah, lalu G adalah biaya dari node awal ke node N. Jadi biaya dari node awal ke node N ditambah perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Ya, untuk selanjutnya dalam penerapannya, algoritma A-bintang memiliki beberapa terminologi dasar. Di antaranya starting point, simpul atau nodes, A, open list, close list, harga atau cost, halangan atau unwalkable. Yang pertama, starting point adalah sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Yang kedua, A adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Simpul adalah petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. Bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran, maupun segitiga. Open list adalah tempat menyimpan data simpul yang mungkin diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Closed list adalah tempat menyimpan data simpul sebelum A yang juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Harga adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A. Dan jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Simpul tujuan yaitu simpul yang dituju. Halangan adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Untuk selanjutnya ini ada simulasi algoritma A bintang. Mencari dari start awal S ke titik akhir yaitu titik G, titik finish. Langkah yang pertama, dari start atau dari titik S, kita mencari root atau cost yang paling sedikit. Nah, di sini sudah ditemukan dari ketiga titik yang akan dilalui, titik yang paling sedikit
nilainya atau kosnya yaitu ke titik C dengan kos 80. Untuk langkah kedua dari titik C, kita membuka lagi langkah ke titik H dan ke titik F. Jika dilihat dari nilai atau kosnya, titik F ini memiliki nilai atau kos 93 dan titik H ini memiliki nilai atau kos 100. Dikarenakan titik F dan titik H ini memiliki nilai atau kos sangat besar, maka kita kembali lagi ke start awal atau ke titik S. Kita mencari lagi titik yang paling kecil nilai atau kosnya, yaitu ditemukan titik yang paling kecil yaitu ke titik A. Jadi yang tadinya kita ke titik C, kita kembali lagi ke titik A karena titik A yang paling kecil. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, langkah ketiga, setelah kita ke titik A, sebelumnya lalu kita melanjutkan ke titik yang tersedia yaitu ke titik G. Titik G di sini memiliki nilai atau kos 115. Jika dibandingkan dengan titik-titik yang lainnya atau tujuan yang lainnya, ke titik G ini sangat besar yaitu 115. Oleh karena itu, kembali lagi ke start awal untuk mencari titik yang paling kecil. Untuk selanjutnya, ditemukan kembali titik yang paling kecil yaitu melalui titik C kembali dan menuju titik F karena titik F ini memiliki nilai atau kos 93. Sedangkan titik H ini memiliki nilai atau kos lebih besar daripada F. Jadi untuk langkah selanjutnya dari titik C itu ke titik F. Ya, untuk selanjutnya di sini ada langkah keempat. Setelah kita menentukan titik pada langkah sebelumnya, yaitu yang paling kecil hostnya titik F, kita lanjut ke langkah keempat, kita membuka lagi di titik F, yaitu yang paling kecil. Di sini kita menemukan kosnya yaitu ke titik H dengan kos 90 dibanding dengan titik-titik yang lainnya. Lanjut lagi ke langkah kelima. Di langkah kelima ini, pada titik H, kita membuka lagi untuk menemukan rute yang selanjutnya, yaitu ada ke titik E dan titik M. Pada di sini, yang paling kecil kosnya yaitu ke titik E dengan jumlah 110. Langkah yang terakhir atau langkah keenam, pada titik E ini hanya ada satu langkah lagi yaitu ke titik G. Pada titik G ini yang jumlahnya yaitu 75 atau kosnya yaitu 75. Dibandingkan dengan yang lain, ke titik G ini adalah nilai yang paling kecil. Kesimpulan dari review jurnal kita kali ini yaitu penentuan rute terbaik dapat dilakukan dengan metode A bintang sehingga dapat diterapkan dengan baik. Simulasi ini dapat menentukan rute atau jalur terbaik dari titik awal sampai titik akhir dengan hambatan-hambatan yang diberikan setiap rute. Dari hasil pengujian, rute yang ditemukan merupakan rute yang terbaik dengan nilai Fn terkecil dibandingkan dengan rute-rute atau jalur-jalur yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.